Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempelajari modul 1.1 dalam pendidikan calon guru penggerak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran dengan konsep kurikulum 2013 dengan metode scientific learning. Hanya saja, dalam pengukurannya lebih menekankan kepada to have, materi apa yang dimiliki oleh siswa, dan to do, materi yang sudah dikuasai dan yang belum dikuasai oleh siswa tanpa melihat potensi dan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, pendidikan dan pembelajaran lebih menekankan hanya pada aspek kognitif saja tanpa memperhatikan konsep ataupun aspek-aspek yang lain, sehingga pembelajaran yang berlangsung terkesan hanya menuntut menyelesaikan target kurikulum dengan target KKM yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, siswa dalam pembelajaran seringkali hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran saja tanpa melihat potensi dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik merasa tertekan jiwanya dan guru sebagai satu-satunya pusat dari pembelajaran dan pembelajaran secara sepenuhnya dikuasai atau diambil alih oleh guru. Setelah mempelajari modul 1.1, maka terbukalah pemikiran saya tentang konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa yang pertama, guru sebagai among tidak hanya sebagai fasilitator saja di pembelajaran, namun guru juga memiliki peran sebagai mitra yang dengan ikhlas menuntun siswanya untuk lebih mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, guru harus melihat bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik lebih aktif lagi untuk bisa mencari tahu daripada mereka hanya menunggu untuk diberitahu oleh guru. Yang ketiga, menanamkan pendidikan karakter atau budi pekerti di dalam ataupun di luar pembelajaran. Jadi pembelajaran atau pendidikan yang diberikan tidak hanya mengarah ke aspek kognitif saja, namun berimbang di aspek afektif ataupun psikomotor, cipta rasa dan karsa mereka harus seimbang, sehingga terciptalah siswa yang memiliki pemikiran cerdas dan berpikir kritis, kemudian memiliki sikap yang berbudi pekerti luhur, serta memiliki keterampilan dalam menyelesaikan setiap masalah. Dan yang keempat, hukuman dan paksaan bukan lagi cara untuk menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Justru hukuman dan paksaan itu hanya akan mengkerdilkan jiwa siswa dan juga menghambat jiwa kemerdekaan siswa untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka. Hukuman yang diberikan seharusnya harus bersikap seimbang dan adil serta netral, sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan ataupun mereka, dan sebaliknya mereka merasa dimenangkan semua, dan pada akhirnya akan terbentuklah pemikiran self-correction pada diri peserta didik. Hal-hal yang ingin segera saya aplikasikan di dalam kelas sebagai perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Hukuman dan paksaan tidak akan lagi diberlakukan di kelas, melainkan dengan membuat komitmen bersama. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan kontekstual yang menitik beratkan kepada kodrat anak, yaitu bermain, sehingga pembelajaran didesain dengan cara bermain atau bermain, namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan pembelajaran. Yang ketiga, lebih menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti pada peserta didik, misalnya dengan mempersiapkan kelas sebelum pembelajaran dengan berdoa dan mengakhiri dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mendesain pembelajaran dengan menitik beratkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelajaran dan menggali potensi dan bakat yang dimilikinya. Dan yang terakhir, menciptakan iklim solidaritas antara guru,
siswa dan orang tua murid sehingga merasa saling memiliki sebagai keluarga dan menciptakan rasa sosial dan solidaritas di antara sesama. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.